sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu semua sehat? Alhamdulillah. Bulan lalu kita telah membahas tentang bab aurat. Ya, kayak mana apa saja batasan aurat, kayak mana cara menutup aurat, apa asbab atau sebab akibat kalau kita membuka aurat. Begitu ya. Maka hari ini ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kita akan membahas tentang hal yang agak sulit sedikit, tapi nanti karena dia sulit, ibu-ibu nanti kalau saya minta baca niatnya, baca aja. Supaya apa? Supaya kita paham. Karena 70% apa yang kita hafal, yang kita tahu, yang kita ingat adalah apa yang kita ucapkan. Setuju? Sore hari ini kita membahas tentang bab jamak qashar dalam sholat. Ini jarang dibahas, jadi ibu-ibu lebih fokus supaya kita bisa paham. Kita mulai ya. Baik, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, pernah dengar kata-kata jamak kan? Jamak itu artinya mengumpulkan. Majmu' kumpulan. Jamaah orang-orang yang berkumpul. Jadi jamak artinya mengumpulkan. Yang kita pelajari jamak qashar dalam sholat. Berarti mengumpulkan sholat. Jamak mengumpulkan sholat. Qashar artinya memendekkan sholat. Berarti kalau jamak qashar dikumpulkan dan dipendekkan. Sampai sini paham? Kalau jamak saja berarti rokaatnya 4-4. Kalau jamak qashar berarti 2-2. Iya dong? Nah, kalau kita dalam perjalanan, nanti saya akan sebutkan jarak perjalanannya. Kalau kita dalam perjalanan, itu lebih baik sholat biasa atau jamak. Lebih bagus jamak. Tapi mana lebih bagus, jamak atau jamak qashar? Lebih bagus jamak qashar. Lebih ringan, lebih baik. Apa yang dijamak qasharkan? Zuhur dan asar nanti digabung jadi satu. Maghrib dan isya digabung jadi satu. Coba kata kuncinya jamak qashar. Coba sebut semua. 1, 2, 3. Lagi. Oke, ingat ya. Kata kuncinya jamak qashar. Karena jamak qashar yang paling bagus, maka jamak qashar yang kita bahas hari ini. Tapi sebelum ke tata caranya, saya jelaskan dulu syarat dan ketentuannya. Yang pertama, orang yang boleh melakukan jamak hanyalah orang yang mengalami atau dalam kondisi safar atau dalam perjalanan jauh. Berapa perjalanannya? 85-89 km ke atas. Ini perbedaan mazhab. Jadi harus 89 kilo, 85 kilo ke atas. Kita boleh menjamak sholat kita. Jadi tidak boleh dari sini ke Ramayana jamak, tidak bisa. Dari sini ke Mall SKA jamak nggak bisa. Jadi harus kita dalam melakukan safar. Boleh nggak kalau ada orang sakit jamak? Boleh nggak? Tidak bisa. Orang sakit itu keringanannya bukan jamak. Orang sakit itu adalah keringanannya shollu qa'iman. Sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati fa qa'idan. Kalau nggak bisa ya duduk. Fa illam tastati fa 'ala janba. Kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa illam tastati fa mustalqiyan. Kalau nggak bisa telentang. Jadi orang yang sakit tidak jamak. Orang yang sakit boleh sholat dalam keadaan duduk. Apalagi kita misalnya pesta. Pesta itu usahakan kalau ibu nanti punya menantu, maka uduk dulu dia, calon pengantin itu, azan dia sholat, dia udah boleh pakai bedak setelah uduk, baru turunkan pengantinnya. Nanti kalau seandainya azan asar, ganti bajunya sambil dia sholat. Jangan malu kita. Jam 11 pengantin turun, udah pasti dia tidak sholat asar. Tidak sholat zuhur. Nanti ganti baju jam 3, udah pasti dia nggak sholat asar. Betul? Malu awak. Ya.
Maka ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, nah, orang yang boleh jamak hanya orang yang dalam perjalanan minimal 85-89 km. Sampai di sini paham? Paham. Oke, yang kedua, yang diukur dalam jamak itu adalah jarak tempuh, bukan waktu tempuh. Yang diukur dalam jamak adalah jarak, bukan waktu. Contoh, kita pergi ke Jakarta, jaraknya lebih 85 kilo, lebih 90 kilo, lebih total 120 kilo, 1200 kilo. Kita berangkat dari rumah jam setengah 12, nanti nyampe di airport jam 12. Katakan nyampe Jakartanya jam 2 nih, kan cuma 1 jam 20 menit kan. Nah, jadi asar kita itu udah sampai kita di Jakarta. Perjalanannya pendek sekali, cuman 1 jam 20 menit, tapi jaraknya lebih 85 km. Maka pertanyaan saya, itu boleh jamak nggak? Karena yang diukur adalah jarak, bukan waktu. Boleh. Seandainya nanti kita ke Papua cuman 1 detik, cus naik pesawat jet, tetap boleh jamak. Karena yang dihitung itu jarak, bukan waktu. Sekarang pertanyaan berikutnya. Dari sini ibu pergi ke Bangkinang. Bangkinang lebih kurang 66 km. Rupa-rupanya macet. Ibu berangkat dari jam 11, kemudian zuhur, kemudian asar, sepanjang jalan macet. Ini pura-puranya aja nih. Nah, macet bu. Wah, boleh jamak nggak? Ada yang menggeleng, ada yang mengganggu, ada yang putar-putar. Macet nih. Dari jam 10 ibu berangkat, zuhur lewat, tempat berhenti nggak ada, kiri kanan macet, sampai maghrib di Bangkinang. Boleh jamak? Ada yang bilang boleh, ada yang bilang enggak. Jawabannya adalah tidak boleh. Karena yang dihitung jarak tempuh, bukan waktu tempuh. So, tetaplah jalan sholat. Kayak mana mau sholat? Sholatlah di mobil, di mana arah mobil, di situ arah kiblat. Kayak mana saja, nggak ada air, tayamum. Sengaja aku bertayamum, mensucikan diriku dari hadas kecil lillahi ta'ala. Lalu kemudian ambil tangannya, tempelkan ke debu, cari kaca mobil misalnya, basuh mukanya sekali aja. Ambil lagi, basuh tangan kanannya, basuh tangan kirinya. Tayamum hanya muka dengan tangan saja. Tayamum tidak pakai kumur-kumur. Kumur-kumur lu juga buik itu kau buk ketua. Hanya muka dengan tangan saja. Kalau kita di travel atau di bis, jangan sing-singkan lengan bajunya, di bajunya aja. Udah, sholat di mobil, di mana arah mobil, di situ arah kiblat. Zuhur, asar, karena nggak bisa jamak. Lah, paham? Yang ketiga, jamak qashar dalam sholat ini berapa lama bisa kita gunakan? Walaupun kita udah sampai kepada tujuan. Banyak pendapat ulama madhab yang menjelaskan, tapi maksimal bisa dipakai 7 hari. Selama dalam perjalanan safar, selagi kita tahu kapan kita pulangnya. Contoh, ketika ibu tahu dan sadar, ditanya sama anak, ibu mau kemana bu? Mau ke Sumbar nak. Berapa lama ibu di Sumbar? 15 hari nak. Kan jelas tuh 15 hari. Maka ibu boleh pakai jamak maksimal paling lama 7 hari. Tapi kalau ditanya, mak mau kemana mak? Ke Medan nak. Ngapain mak? Ada urusan. Kapan pulang mak? Lihatlah dulu. Kalau itu jawabannya, maka hanya boleh jamak selama dalam perjalanan aja. Paham atau bingung? Bingung, oke. Niatnya nanti kita belajar. Contoh, nama ibu siapa bu? Bu Yulisma. Contoh ya bu, ibu jawab aja terserah ibu bu. Ibu mau kemana bu?
Terserah Bu Malu. Nah, Ibu dari sini mau berangkat kemana? Rantau Berangin. Berapa lama Ibu di Rantau Berangin, Bu? Berapa hari, Bu? 5 hari, oke? 5 hari. Beliau yakin 5 hari. Maka beliau ini bisa jamak ke 5 harinya. Karena nyu tahu bila pulangnya, paham enggak? Karena dia tahu kapan pulangnya. Sekarang Ibu coba jawab nggak tahu ya, Bu. Mau kemana, Bu? Sumbar. Kapan pulang, Mak? 1 minggu lo kece lah. Kalau 1 minggu boleh jamak 1 minggu. Coba jawab lagi, Bu. Ibu mau kemana, Bu? Padang. Jangan ragu kalau jalan-jalan tuh sabui sih lah. Berapa lama di Padang, Bu? Maka ibu ini karena dia tidak tahu kapan pulangnya, maka ibu ini hanya boleh jamak selama dalam perjalanan saja. Sampai situ tidak bisa lagi. Kenapa? Karena orang pergi pulang untuk kembali dia adalah musafir. Tapi orang pergi tak tahu kapan pulangnya dia dianggap mukim, bermukim. Oke? Ustazah, macam mana pula saya mau jamak? Kan ada pom bensin kirim kanan, kan ada musola kiri kanan. Tetap jamak itu lebih baik diambil. Karena keringanan dari Allah lebih baik diambil. Ya, mana bagus sholat biasa atau jamak? Lebih bagus jamak. Mana bagus jamak atau jamak qashar? Lebih bagus jamak qashar. Berapa lama diambil? Kalau dia mau pergi lebih dari 7 hari dan pasti maksimal 7 hari. Kalau nggak pasti selama dalam perjalanan saja. Clear? Selanjutnya, misalnya ibu pergi ibu punya anak kandung pura-puranya nih. Lalu anak kandung ibu itu kerjanya di Siak atau di Dumai, kan lebih tuh 80-an kilo. Tapi dia nggak tinggal di sana, dia PP. Pergi dia subuh ke sini dari Pekanbaru menuju sampailah Dumai jam 7. Kerja dia di sana jam 4 dia pulang lagi sampai Pekanbaru jam 7. Besok pagi gitu terus. PP lebih ya, oke. PP lebih dari 80-an kilo. Kasus kayak gitu boleh jamak enggak? Jawabannya tidak. Karena yang namanya musafir pergi sesekali pulang untuk kembali. Oke? Masih banyak yang ragu. Ustazah, kalau perginya cuma untuk jalan-jalan aja bisa jamak enggak? Saya jawab bisa. Enggak ada masalah. Ibu jamak saja. Keringanan itu lebih baik diambil. Kalau kami, orang-orang yang mengerti, ada orang yang tidak mengambil jamak, itu kelihatan akhirnya dia tidak memahaminya. Jadi yang paham adalah mengambil jamak. Jadi saya balik kepada yang tadi. Kalau kita jelas kapan pulangnya, boleh jamak maksimal 7 hari. Kalau nggak jelas, maka sampai di sana sholatnya seperti biasa lagi. Paham? Misalnya kami pergi berlima nih. Sampai Jakarta, teman saya jamak, saya enggak. Kenapa? Enggak tahu saya kapan mau pulang. Mereka semua udah tahu kapan pulang, gitu loh. Oke? Nah, kalau oke capek pulang awak mak. Dah, yuk kita bahas tata caranya. Ada yang ragu sampai sini? Silakan mak. Berubah, enggak apa-apa. Boleh. Nuqtatul intilak, titik tolak tahu atau enggak, gitu aja. Ada lagi? Iya, tafadhol. Berlaku titik awal. Contoh,
Misalnya saya mau pergi ke Jakarta 8 hari, ambil 7 hari. Hari ke-8 saya mau pindah ke Medan, ambil 7 hari. Kalau jelas kapan pulangnya. Dah, ini lagi sebelum ke cara kita mau belajar cara nih. Biar setelah ini dengan Bu Ketua bisa jalan-jalan. 1 bulan cuman bisa 7 hari. Nah. Boleh. Maksudnya kan kita berangkat tuh satu ya, takut di sana maghrib kan asal ketika ada jalan bisa dilakukan di jalan. Di rumah dikerjakan. Apa jamaah berangkatnya di rumah? Sholat jamaknya di rumah. Ya, Oke, baik. asatnya. Oh iya, itu belum saya jelaskan. Ya ini mau kita jelaskan. Oke. Misalnya ibu mau pergi ke Suram. Sini Suram udah lebih 80 dah. Misalnya dari sini ibu mau pergi ke Suram. Nama daerahnya Suram. Tapi masa depan orangnya tidak Suram. Lalu kemudian bang, kita kan mau pergi nih bang ke Suram jam 1 nih. Kita kerjakan aja lah langsung asar kita di waktu zuhur di rumah. Boleh nggak? Nggak bisa. Karena jamaah itu harus yakhruj, keluar dulu dari rumah. Jadi kalau ibu mau, ibu keluar dari rumah, mampir di pom bensin atau ibu bisa sholat di dalam mobil kalau mau jamaah. Ya. Travelnya jam 1. Ibu kalau travelnya jam 1, ibu harus zuhur dulu di rumah. Jangan dulu. Kan ibu belum keluar rumah nih. Travelnya jam 1, ibu zuhur dulu di rumah, ibu pergi ke Suram. Seandainya nanti di Suram mentok maghrib, ibu asarnya sholat di mobil. Di jalan, Bu. Nah, nanti kalau ibu kesana cuman safar, cuma bermain bermalam sebentar atau cuman dalam keadaan musafir, maghrib isanya udah boleh jamaah di sana. Ah, iya dong. Ya. Jadi ya sholatnya harus normal kecuali ibu keluarnya jam 12 sebelum azan zuhur. Udah bisa dicatat pesannya sekali asal gitu. Jadi karena kami itu masih lagi juga. Ya, kalau kita berangkat dulu. Ya, dipercepat aja berangkatnya. Paham? Nah, yuk kita mulai cara-caranya. Oke? Kita mulai tata caranya. Tadi kata kuncinya apa? Coba kuat-kuat suaranya. Jama' qasar. Lagi. Ini biar paham, makanya saya macam suruh ibu mengucapkan. Zuhur dan asar digabung jadi satu. Kalau dikerjakan di waktu zuhur, namanya takdim atau takhir? Takdim. Kalau dikerjakan di waktu asar, takdim atau takhir? Takhir. Oke, fokus ya. Pura-puranya kita mau pergi ke Padang. Kita berangkat jam 10 pagi. Kita menuju Padang. Jam 1 siang travelnya berhenti atau suaminya berhenti, isoma, istirahat, sholat, makan. Terus ibu berpikir, kita kerjakan aja yuk asar kita di waktu zuhur. Supaya nanti kita nggak sholat asar lagi. Boleh? Zuhur asar dikerjakan di waktu zuhur. Takdim atau takhir? Takdim atau takhir? Takdim. Tadi kata kuncinya apa? Jama' qasar. Jama' qasar takdim. Kan gitu ya? Jama' itu mengumpulkan, qasar itu memendekkan, takdim itu tanda dikerjakan di waktu zuhur. Tadi kata kuncinya apa? Jama' qasar. Dikerjakan di waktu zuhur takdim. Berarti niatnya gini aja. Sengaja aku sholat jama' qasar takdim. Zuhur asar lillahi ta'ala. Nah itu aja. Sebutkan nama sholatnya di belakang. Oh harus pakai rokaat Ustazah? Enggak juga nggak apa-apa. Kan udah qasar, udah jelas itu tandanya dia 2.
Perlu gak aku sampaikan dalam doaku nanti adalah semacam saya kerjakan di waktu zuhur? Gak perlu lah. Kan udah takdim, udah tandanya di waktu zuhur. Oke? Allahu Akbar gitu kan. Nah kemudian Allahu Akbar. Kemudian sholat zuhur berapa rakaat? 2. Salam kanan, salam kiri, Allahu Akbar. Boleh pakai niat, boleh enggak. Lagi, karena niatnya udah jamak. Berapa rakaat yang kedua? Sholat apa yang kedua? Asar. Yuk, coba kuat-kuat. Zuhur, asar di waktu zuhur. 1, 2, 3 niatnya. Sengaja aku sholat jamak asar. Kok takhir? Nah, ulang leh mak. Nah, 1, 2, 3 sengaja sholat jamak qasar takdim zuhur asar lillahi ta'ala. Jadi gitu mak. Jangan lupa kata-kata jamaknya. Karena jamak itu tanda dia digabungkan. Jangan lupa kata-kata kosornya. Kosor itu dipendekkan. Kalau ibu cuman jamak takdim rakaatnya 4-4. Jangan ibu jamak, ibu 2-2 tanpa kosor. Salah niatnya. Paham? Kalau ibu sengaja aku jamak takdim berarti 4-4. Banyak jemaah keliru. Sengaja aku jamak takdim dia buat 2-2. Salah lah. Kalau mau 2-2 harus ada kata-kata qasar. Dah. Ayo kita mau kemana tadi? Ke Padang ya. Berangkat jam 10. Jam 1 sakit parut. Aduh, ndak usah aja lah kita sholat zuhur. Nanti aja zuhurnya kita kerjakan di waktu asar. Biar aja lah dulu gitu. Boleh? Zuhur asar di waktu asar. Takdim atau takhir? Takhir. Tadi kata kuncinya apa? Jamak qasar. Berarti niatnya sengaja aku sholat jamak qasar takhir asar. Asar dulu. Asar zuhur lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Asar berapa rakaat? 2. Salam kanan, salam kiri, Allahu Akbar. Zuhur berapa rakaat? Yuk, zuhur asar di waktu asar. Niatnya 1, 2, 3. Sengaja ku salat ma qasar takhir asar zuhur lillahi ta'ala. Gampang? Nah, besok pas jalan-jalan lupa niatnya encak sholat biasa aja lah ya. Intinya jamak qasar. Apa ya harus saja pakai bahasa Indonesia aja lah. Sengaja aku mengumpulkan dan memendekkan sholat di waktu asar karena Allah. Payah sengaja ambo ya Allah. Berkumpulan sholat ko ya Allah. Nah, itu udah paling gampang itu niatnya. Jamak qasar. Paham? Tinggal pilih jamak qasar. Takdim atau takhir kan terserah ibu aja. Iya kan? Nah, tergantung ibu kerjakan di mana sholatnya. Lalu kemudian sebutkan nama sholatnya di belakang. Clear? Dah, yuk kita latihan dulu. Maghrib isya lagi kan? Kan subuh zuhur nggak bisa. Asar maghrib kan nggak bisa. Sekarang maghrib isya. Kita mau kemana nih pura-puranya? Padang-padang Tarui. Nah, kita mau ke Tembilahan cak-caknya. Nah, berangkatlah kita jam 5 sore ke Tembilahan. Lalu di waktu maghrib berhenti supirnya. Kita kerjakan aja yuk isya kita ini di waktu maghrib. Isya kita kerjakan di waktu maghrib. Biar nanti kita tidur aja lagi. Kan udah capek. Pura-puranya gitulah. Bisa? Maghrib isya di waktu maghrib jamak takdim atau takhir? Takdim. Tadi kata kuncinya apa? Jamak qasar. Takdim. Betul? Berarti niatnya sengaja aku sholat jamak qasar takdim maghrib isya lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Sholat apa duluan?
maghrib. Berapa rakaat? 3. Maghrib tidak boleh jadi 2 karena dia sholat genap. Karena dia sholat ganjil. Kalau jadi 2 genap dia. Kalau jadi 1,5 tagak lo berhentinya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahu Akbar. Sholat Isya yang kedua. Berapa rakaat? 2. Aduh, nggak usah lah kita berhenti lagi. Nanggung waktu maghrib pendek, macet di jalan nanti aja lah. Saya sholat maghribnya di waktu Isya, dikerjakan di waktu Isya. Boleh? Ya, maghrib Isya dikerjakan di waktu Isya. Takdim atau takhir? Takhir. Tadi kata kuncinya apa? Jamak qasar. Berarti niatnya sengaja aku sholat jamak qasar takhir Isya maghrib lillahi ta'ala. Serak. Oke. Allahu Akbar. Berapa rakaat yang pertama? 2 Isya. Salam kanan, salam kiri. Lanjut maghrib berapa rakaat? 3. Pokoknya intinya jamak qasar aja. Takdim atau takhir terserah kita di mana kerjakan, dan kemudian nanti sebutkan nama sholatnya di belakang. Paham? Coba tes dulu, perhatikan pertanyaannya serentak ya. Zuhur asar di waktu asar, niatnya 1, 2, 3. Aku sholat. Saya sholatnya jangan lupa. Sholat sengaja aku sholat. Coba. Zuhur asar di waktu asar. 1, 2, 3. Sengaja aku sholat jamak qasar takhir asar zuhur lillahi ta'ala. Ibu kesini. Kuat-kuat suara ya. Kalahkan ibu-ibu yang di sini. Nah, ya. Maghrib Isya di waktu maghrib, niatnya 1, 2, 3. Aku sholat jamak qasar. Serentak lah mak. Saya ya. 1, 2, 3. Sengaja aku sholat jamak qasar takdim maghrib lillahi ta'ala. Lah bisa jalan-jalan lah Bu Ketua. Dari sini ke sini lagi. Maghrib Isya di waktu, terserah saya lah. Dia pula ngasih soal. Oke, canda ya. Maghrib Isya di waktu Isya 1, 2, 3. Aku sholat jamak qasar takhir Isya maghrib lillahi ta'ala. Masya Allah. Tapi paham kan? Cuman perlu diingat saja semuanya. Zuhur asar di waktu zuhur 1, 2, 3. Sengaja sholat jamak qasar takdim zuhur asar lillahi ta'ala. Nah gitu. Nanti ibu pergi jalan-jalan ke Sumbar setelah ini, jangan lupa niatnya. Lupa niat lantak saya lah sholat biasa saya lah gitu ya. Kan banyak tuh ibu-ibu yang nggak mau jamak. Katanya kan ada masjid, ada musola, ya dia nggak mau jamak. Ujung-ujungnya sholat zuhurnya 5:30, ya asarnya 5:30. Padahal keringanan itu diambil 2 rakaat. Ada yang ragu nggak? Silakan. Nggak boleh ya. Coba ya. Kan tadi niatnya apa? Zuhur asar di waktu zuhur. 1, 2, 3. Sengaja aku sholat jamak qasar takdim zuhur asar lillahi ta'ala. Allahu Akbar.
Sholat zuhur 2 rakaat, salam kanan, salam kiri, langsung berdiri, Allahu Akbar. Jangan diputus dengan bercerita. Jangan, itu jamak. Jamak nggak boleh putus. Ini ndak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jamak yuk, jamak yuk, jamak yuk. Jangan. Ya, langsung berdiri. Tidak boleh putus. Zikir dan doanya nanti aja. Karena jamak itu ndak boleh putus. Namanya jamak. Sholat berjamaah safnya nggak perlu putus. Jamak juga nggak boleh putus. Paham? Nah, banyak. Assalamualaikum, assalamualaikum. Jamak yuk. Yuk. Jamak yuk. Padahal dia udah niat harusnya di awal. Oke. Kalau ibu jalan-jalan sama-sama, nanti bisa berjamaah. Imamnya. Nanti ada kata-kata imamnya imaman lillahi ta'ala. Ibu-ibu makmuman lillahi ta'ala. Oke? Silakan. Ya. Kalau pas kita sampai di masjid itu, Orang sholat berjamaah. Ya, ibu apa tadi? Mau nanya itu kalau pas kita sedang orang sholat jemaah kita ikut jadi Baik. Saya mau ke Payakumbuh. Saya aja lah yang berangkat, ibu tinggal aja lah. Saya mau ke Payakumbuh. Nah, terus berangkatlah saya jam 11, ya kan? Zuhur saya ndak sholat dulu nih. Nanti saya sholat zuhurnya di waktu asar aja. Itu kan berarti jamak qasar takhir, betul? Rupa-rupanya di waktu asar, orang azan asar. Saya mampir ke masjid di Pasar Payakumbuh. Leng ngerti itu, Mak? Nah, saya belum sholat zuhur lagi. Maka saya tetap ikut imam, tapi niatnya jamak jangan qasar karena imamnya sholatnya normal. Jadi sengaja aku sholat jamak takhir asar zuhur mengikut imam lillahi ta'ala. Ikut aja imam dulu. 4 rakaat, salam kanan, salam kiri, Allahu Akbar, langsung zuhur 4 rakaat. Iya dong, kan jamak. Iya kan, dia tidak jamak takhir. Itu sebab sholat yang dimana waktunya sholat itu dulu. Jadi kalau kita jamak takhir asar dulu. Kalau kita jamak takhir isya dulu. Jangan diperdebatkan betul. Zuhur dulu harusnya jamak takhir, enggak. Sholat yang waktunya dulu. Paham? Lah, ini kemana habis sekolah? Jangan-jangan langsung lah kita milahan tuh. Nah, ya, mana? Ya, silakan. Jamaklah sebelum sampai ke rumah. Boleh pilih jamak takdim atau jamak takhir sebelum sampai ke rumah. Nggak ada, pokoknya sebelum sampai ke rumah. Simpang Rumbio masih bisa. Masih bisa. Di pom bensin masih bisa. Bisa, sebelum dia sampai ke rumah. Oke? Ada yang ragu lagi? Yang lalu biarlah berlalu. Ke depan aja. Banyak juga yang melakukan itu, bahkan jamaknya sebelum berangkat kan? Tidak apa-apa. Yang lalu biarlah berlalu. Wajah ibu sendu nampaknya. Udah paham tapi entah bilo jalannya. Ada lagi yang ragu? Diingat-ingat. Tadi kalau ada temannya nyatat, ragu tanya ke temannya. Karena ini penting. Karena jamak qasar itu bagus. Kalau dipakai Allah lebih suka. Ya, bukan sholat 5 waktu. Tapi yang lebih dipakai lebih bagus. Lebih kita berilmu, lebih kita ngerti keringanan Allah kita ambil. Tadi kan ada teman-temannya nyatat. Minta catatan teman-temannya.
Ya, semoga bermanfaat. Jamak qasar ini tak bisa kita sampaikan sekali, harus diulang-ulang nanti-nanti supaya lebih paham. Clear? Dah? Ulang kita lagi? Dah. Wallahu a'lam bishawab. Ala hazihi niyah. Al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibah sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiyatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabla al-maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, najatan minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udu salam, fahayyina rabbana bisalam wa dakhalnal jannata daras salam, tabarakta rabbana wa ta'alaita ya hadzal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, na'udzubika min ghalabati ad-dani wa qahar rijal. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma in kana rizquna fis sama fa anzilhu, wa in kana rizquna fil ardi fa akhrijhu, wa in kana rizquna ba'idan faqribhu, wa in kana rizquna haraman fatahhirhu, wa in kana qalilan fakathirhu ya rabbal alamin. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma rabbana hab lana minas salihin, rabbana hab lana minas salihin. Allahumma yassir 'alaina umurana wa la tu'assir 'alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma khususan ila arwahi abaina wa ila arwahi ummahatina wa ila arwahi kulli muslimina wal muslimat. Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahum huratan min hubarin niran. Allahumma stajib du'ana ya Allah, stajib du'ana ya Rahman ya Rahim ya mujibah sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.